kita jumpa di ibadah anak online. Nah, siapa yang sudah siap memuji Tuhan? Kak Dewi percaya semuanya sudah siap. Tapi sebelum kita mulai, yuk kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa, semuanya lipat tangan, tutup mata. Kak Dewi akan pimpin doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Tolong pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Gimana kabarnya? Sekali lagi, gimana kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Wah, luar biasa sekali. Aduh, kita sudah berjumpa di minggu kemarin, sekarang kita mau jumpa lagi. Sekarang kita mau memuji Tuhan ya. Kita mau angkat pujian, kasih itu memaafkan. Ikuti Kak Devi ya. Kasih itu memaafkan. Kasih itu tak pernah dendam, tak menyimpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan. Bukan hanya 3 kali, bukan pula hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali dalam sehari. Sekali lagi ya. Kasih itu memaafkan. Kasih itu tak pernah dendam, tak menyimpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan. Bukan hanya 3 kali, bukan pula hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali dalam sehari. Bukan hanya 3 kali, bukan pula hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali dalam sehari. Berapa kali kita harus mengampuni adik-adik? 70 kali 7 kali. Betul sekali. Nah, Kak Dewi belum keringetan. Adik-adik apa sudah keringetan di rumah? Belum ya? Oke, kalau gitu kita mau sambung pujian kita bertambah-tambah dalamnya. Semuanya berdiri, ikutin Kak Devi ya. Bertambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya. Kasih Yesus dalamku bertambah-tambah, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah loncatnya. Kasih Yesus dalamku, dalamnya lebih dari laut lebarnya. Siap-siap putar. Bumi tinggi loncat sekali. Kasih Yesus dalamku bertambah-tambah, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya. Kasih Yesus dalamku, dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh, tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Wah, luar biasa sekali. Adik-adik semangat sekali gerakannya di rumah. Kak Devi sangat senang. Nah, sebentar lagi adik-adik kita mau dengarkan firman Tuhan. Tapi Kak Devi punya sesuatu yang spesial buat adik-adik. Penasaran nggak ya? Apa itu? Nah, kalau mau tahu, kita berdoa dulu untuk firman Tuhan. Yuk kita berdoa, semuanya tutup mata lagi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan.
Tuhan, biarlah kami boleh memakai telinga kami, memakai hati kami untuk menerima firman Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Yuk kita lihat firman Tuhannya yuk. Pagi hari, siang hari, Yesus ada di hatiku. Sore hari, malam hari, Dia menjagaku. Ku cinta, 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 cinta. Sayang, 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 sayang. Haleluya, ku cinta, 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 cinta. Sayang, sayang, sayang. Oh, beauty. Beauty. Tidak! Oh. Bagiku Beauty. Apa itu tadi? Beauty, 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 beauty-nya aku Lisa. Lihaten. Nggak mau. Enggak ini loh. Mau. Inilah aku Lisa. Lisa. Lah. Kamu ini bisa. Lah. Kok suka bikin takut sih kamu ini? Bentar. Tak lepasin topengku dulu ya. Tak lepasin ya. Kamu itu loh ngapain? Pakai topeng corona, Lisa. Itu lagi iseng aja. Pengen godain kamu. Ih, kamu tahu nggak sih? Gara-gara corona itu kita nggak bisa sekolah minggu, terus nggak bisa rekreasi, jalan-jalan, renang semuanya. Kita Iya nggak bisa. sih. Aku ya takut kok sama corona. Aku juga bete di rumah. Sekolah di rumah, ibadah di rumah. Nggak bisa kemana-mana. Nah, Pengen nge-mall ya nggak bisa. nggak bisa kan? Makanya Iya. kamu kok nggak takut? Takut. Cuma aku pengen godain kamu aja tadi. Aduh. Maaf Aku jadi ya. sampai nangis. Maaf, Nggak maaf. boleh Oh iya. salaman. Kan itu ya, nggak boleh deket-deket. Iya, Lisa, aku punya ide. Ideku cemerlang. Apa? Nah, aku punya tabungan. Kamu juga punya tabungan kan? Ayo Punya. kita sumbangin tabungan kita buat rumah sakit ataupun buat orang-orang yang membutuhkan. What? Iya. Disumbangin? Yes, No. yes, No. yes. Gak mau. Loh, kamu tuh gimana sih? Walaupun keadaannya kayak gini, kita tuh harus tetap mengasihi. Kita harus tetap berbagi. Aku tuh nabung. Iya, Uang jajanku tak sisino. iya, Sampai aku tuh ndak beli jajan tahu. iya. Aku tuh pengen beli HP baru. Loh, ya HP-nya besok-besok nggak apa-apa. Ada lagi HP-nya. Gak mau. Lisa, ayo. Itu uangku sendiri kok. Kamu ikut ngatur ngapain sih? Loh, Ngapain sih kalian berdua itu rame aja? ini loh kek. Akan aku punya tabungan, dia juga punya tabungan. Ku ajak berbagi. Kek, tadi kalau batuk tuh ditutup dulu Oh kek. iya, lupa. Saya tak ulangi lagi ya. Sudah? Ya, betul itu. Buka. Tiung. Nah, ini apa sih tadi yang dibahas kok rame sekali? Itu beauty. Masa tabungan aku sudah nyisihkan uang jajan tak tabungin. Terus? Buat beli HP baru kok mau kasih ke orang. Kamu HP butuh ndak, Lisa? Butuh lah buat main game. Nah, Sama ngerjain tugas kek. Nah. Sekarang itu sekolahnya online kek. tapi usia kamu itu belum boleh pegang HP terus-terusan ya. Apa yang dibilang sama Beauty itu bagus. Kita harus bisa berbagi. Nah, dengar. Gitu ta. Kita harus bisa berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Kamu ingat enggak
tentang cerita janda Sarfat itu. Ya, ingat aku ingat. Oh, Nah. yang itu ta punya segenggam tepung sama sedikit minyak itu ta, Kek. Sama yang cari kayu bakar itu ta. Apa yang dia perbuat? Tahu nggak? Tahu. Ngasih makan nabi itu. Nabi siapa sih? Beauty aku kok lupa ya. Ayo, Beauty. Nabi Depannya Eli siapa ya? Bukan Eli siapa ya? Ya, pokoknya bukan Elisa Belinda loh ya. Itu dia memberikan makanan karena dia juga butuh loh. Tapi dia masih bisa berbagi dengan Nabi Elia. Dan apa yang terjadi? Itu cukup Iya, tepungnya. kalau mau berbagi, meskipun kita punya sedikit, Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya untuk kita. Janda Sarfat mengalami mujizat Tuhan, minyaknya itu mengalir terus sampai pada waktu ditentukan Tuhan. Oh gitu ya, Kek. Iya. Tapi tabungannya ndak tak kasih no semua ya, Kek. Ya terserah kamu, Lisa. Yang penting kamu memberikannya dengan hati yang ikhlas. Ya betul itu. Sekecil sudah. apapun bisa menjadi berkat bagi orang yang membutuhkan. Ya, Kek. Nah, sekarang kalian berdua mau ikut kakek enggak? Mau. Sekarang kakek mau ke rumah sakit untuk mendonasikan apa yang Tuhan percayakan buat kakek untuk diberikan rumah sakit tersebut. Ya. Oke kakek, aku ikut. Oke, ayo berangkat Ayo, bersama-sama Lisa. yuk. Oke. Ya. Halo adik-adik. Nah, adik-adik tadi sudah ketemu sama 3 teman Kak Debbie yang spesial. Adik-adik tahu nggak siapa nama mereka? Ada yang tahu nggak? Nah, Kak Debbie kasih tahu. Namanya adalah Lisa, Beauty, dan kakek kumis. Nah, adik-adik, apa tadi yang terjadi dengan Lisa dan Beauty? Ya, betul sekali. Tadi Lisa dan Beauty agak bertengkar karena Beauty ingin memberikan tabungannya pada orang yang membutuhkan. Sedangkan Lisa nggak mau karena tabungannya mau dia pakai untuk yang lain. Nah, terus ada kakek kumis yang datang. Kakek kumis cerita tentang kisah Nabi Elia dan janda di Sarfat. Adik-adik tahu nggak kisah Nabi Elia dan janda di Sarfat? Nah, kalau belum tahu, Kak Debbie beritahu ya. Adik-adik siapkan Alkitabnya. Kisah itu ada di 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 24. Dilihat ya, dibuka Alkitabnya. Di 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 4. Kita buka ya. Nah, setelah video ini nanti adik-adik boleh baca kisahnya. Sekarang Kak Debbie ceritakan ya. Nah, jadi saat itu ada Raja Israel yang bernama Raja Ahab. Dia mempunyai sifat yang jahat. Dia punya istri namanya Isabel. Mereka menyembah berhala. Berhala itu tidak boleh disembah, adik-adik. Kita hanya boleh menyembah kepada Tuhan Yesus. Nah, makanya Nabi Elia memberitahu bahwa Tuhan akan menghukum mereka. Selama 1 tahun tidak akan turun hujan dan akan terjadi kelaparan. Nah, Nabi Elia tinggal di tepi sungai Kerit. Setiap hari burung gagak mengantarkan makanan untuk Nabi Elia. Dan karena tidak turun hujan, sungai Keritnya menjadi kering. Nah, kemudian Tuhan berkata kepada Nabi Elia bahwa di Sarfat ada seorang janda yang akan memberi dia makanan. Nah, Nabi Elia pergi ke Sarfat. Di sana dia ketemu dengan janda yang dia temui. Nabi Elia meminta sepotong roti dan air minum. Tapi ternyata adik-adik, janda itu hanya memiliki segenggam tepung dan punya sedikit minyak. Nah, janda itu berpikir kalau dia berikan sedikit tepung dan minyaknya itu untuk dijadikan roti kepada Nabi Elia, dia dan anaknya tidak bisa makan. Nah, dia berpikir,
Tetapi janda itu memilih untuk taat pada firman Tuhan. Dia memberikan roti terakhirnya itu pada Nabi Elia. Nah, mujizat terjadi adik-adik. Tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-bulinya itu tidak habis. Bahkan setiap hari janda itu bisa membuat roti yang bisa dimakan untuk dirinya, anaknya, dan juga Nabi Elia. Wah, keren sekali ya mujizatnya. Nah, suatu saat anaknya sakit adik-adik. Dia berhenti bernafas dan kemudian meninggal. Nah, Nabi Elia berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengarkan doanya. Anak itu hidup kembali. Dan sejak saat itu, janda itu percaya kepada Nabi Elia dan percaya kepada firman Tuhan. Wah, keren sekali ya adik-adik. Bahwa dalam kondisi apapun, kita harus tetap mau berbagi. Sama seperti janda ini. Ketika dia memiliki roti yang terakhir, dia rela memberikannya pada orang lain. Dan dampaknya luar biasa sekali. Dia merasakan kuasa Tuhan yang sempurna. Bahkan dia menyadari dalam hidupnya, dia tidak merasakan kekurangan. Nah, sama seperti tadi teman spesial Kak Debbie, Beauty. Dia mau belajar berbagi. Meskipun mungkin yang diberikan sedikit, tapi dia mau belajar untuk memberi. Adik-adik di rumah mau nggak belajar berbagi? Ya, puji Tuhan, Kak Debbie percaya pasti semuanya mau belajar. Kakak juga mau belajar untuk berbagi. Nah, sekarang Kak Debbie punya challenge nih buat adik-adik di rumah. Challenge-nya adalah ayat hafalan. Ayat hafalannya ada di Lukas 6 ayat 36. Dibuka ya Alkitabnya, Lukas 6 ayat 36. Oke, sudah dapat semuanya? Kita baca sama-sama ya. Lukas 6 ayat 36. Hitungan ketiga kita mulai. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kita baca sekali lagi ya. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Nah, coba kita tutup Alkitabnya. Nggak lihat Alkitab ya. Ayat hafalannya disebutkan. Hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Wah, luar biasa sekali adik-adik sudah hafal ya. Nanti setelah video ini adik-adik buat video rekaman ketika adik-adik hafalan dari Kak Debbie. Oke, Kak Debbie tunggu ya, nanti kirim videonya di grup kelas masing-masing. Oke, sekarang kita berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena pagi hari ini Tuhan mengingatkan kami untuk boleh berbagi dalam kondisi apapun. Tuhan, di luar sana masih banyak orang-orang yang belum beruntung seperti kami. Oleh sebab itu, Tuhan tolong ingatkan kami supaya kami tetap mau berbagi. Apapun yang kita miliki, apapun yang aku miliki, biarlah aku mau berbagi kepada orang lain. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dah, Kak Debbie tunggu videonya. Sampai jumpa. Tuhan berkati.